Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan klasifikasi akar tanaman dengan dosen pengampu Alfi Savitri MPD. Kami yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk menyelesaikan tugas video ini. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Desta Dwingka dengan NIM 210205070, Tulda Natalia 210205075, Muhammad Doni Zulkarnain Sembiring 210205086, Satria Juan Hikmah 210205103, Tiara Elsa Nasution 210205107, Veronica Sianturi 210205110. Talas dengan nama latin Colocasia solenta adalah tumbuhan penghasil umbi-umbian yang cukup penting. Tanaman ini berasal dari suku talas-talasan atau Araceae. Jenis akarnya serabut, berongga, luas, dan tipis. Akar talas adalah batang umbi tanaman talas. Akar tanaman talas serabut yang tersusun dari perakaran adventif dengan tumbuh tegak mencapai ke dalam 10-20 cm bahkan lebih. Serat dan pati resisten dalam akar talas bermanfaat bagi kesehatan usus. Keduanya berfungsi sebagai makanan bagi mikroba di usus kita. Nama tanaman dari akar hati ungu memiliki nama latin yaitu Tardescantia pallida, yang merupakan jenis tanaman hias yang berasal dari famili Commelinaceae. Bagian daun dan batang yang berwarna ungu tersebut terkandung pigmen antosianin yang berpotensi sebagai pewarna makanan yang efektif. Tanaman ini merupakan herbaceous perennial dengan ciri khas seluruh batang dan daunnya berwarna ungu serta bunga berwarna pink. Tinggi tanaman ini mencapai 30-45 cm dengan diameter batang sekitar 1,5-2 cm dengan jenis akar yaitu akar serabut. Lengkuas dengan nama latin Alpinia galanga termasuk ke dalam famili Zingiberaceae, yang dimana merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada dua jenis lengkuas, yaitu lengkuas putih dan merah. Lengkuas adalah salah satu jenis rempah-rempah yang dapat tumbuh hingga 1-2 meter, bahkan bisa mencapai 3,5 meter. Dengan rimpang bawah tanah dan akar lengkuas merupakan akar serabut dengan bentuk bulat memanjang. Tanaman lengkuas memiliki rimpang yang berbentuk silindris, besar dan tebal, berdaging dan memiliki diameter sekitar 2 sampai dengan 4 cm dan bercabang-cabang. Akar pada tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan diare, asma, batuk, mencegah penyakit kanker dan tumor, serta dapat menjaga kesehatan otak. Kunyit dengan nama latin Curcuma longalin merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Pertumbuhan kunyit dapat mencapai tinggi 40 hingga 100 cm. Kunyit memiliki akar berupa rimpang atau akar tinggal yang mana terdiri atas 3 macam warna, yaitu kunyit putih, kuning, dan hitam. Rimpang kunyit bercabang-cabang sehingga membentuk rimpun. Rimpangnya berbentuk bulat, panjang, dan membentuk cabang rimpang berupa batang yang berada di dalam tanah. Rimpang utama biasanya ditumbuhi tunas yang tumbuh ke arah samping, mendatar, atau melengkung. Pada rimpang kunyit mengandung zat aktif natrium diklofenak, piroxicam, dan phenylbutazone yang digunakan sebagai suplemen makanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman yang bernama rimbang dengan nama latin Solanum torfum. Rimbang adalah tumbuhan dari suku terung-terungan Solanaceae yang buah dan bijinya dipakai sebagai sayuran atau bumbu. Rimbang adalah tumbuhan semak kecil yang tingginya dapat mencapai 5 meter, namun biasanya kurang dari 2 meter. Hampir semua bagian tumbuhan ini berduri, kecuali hanya buah yang ditutupi rambut. Daunnya bulat telur dengan pangkal seperti jantung atau membulat dengan ujung yang tumpul. Panjang daun 7-20 cm dan lebarnya 4-18 cm. Tangkai perbungaannya pendek, sering bercabang-cabang dan banyak bunganya berbentuk bintang berwarna putih. Yang di tengahnya kuning, buahnya berjenis sebuah buni dan banyak. Sistem dari perakar tumbuhan rimbang ini yaitu perakaran tunggang. Untuk akar tunggang ini kemudian akan bercabang-cabang. Tumbuhan rimbang merupakan tanaman pohon kecil tahunan yang bisa tumbuh dengan sampai
tinggi sampai 3 meter, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera. Lidah buaya memiliki akar serabut dan memiliki perakaran yang dangkal. Serabut tumbuh ke bawah dan menyebar yang mengakibatkan tanaman ini mudah roboh, memiliki panjang akar 30-40 cm. Fungsi lidah buaya mencegah tanda penuaan, penyembuhan luka, melembabkan kulit, menenangkan dan menghidrasi kulit, mengurangi stretch mark, mengurangi inflasi atau peradangan, dan mengurangi ketombe.